tunjukkan syarat-syarat sahnya orang Kristen disebut halal antara laki perempuan itu mana? Tunjukkan. Yesus tidak mengenal Kristen, laknatullah. Di mana? Di mana Yesus mengenal orang-orang non-Yahudi? Satu aja. Di mana Yesus pernah mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi? Satu orang aja. Udah ada dibilangnya, pergilah dan baptislah mereka. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus. Yesus, anak Maria. Di mana Yesus anak Maria pernah mengajar non-Yahudi itu di mana? Mengajar yang maksudnya mengajar yang mana? Ya, Yesus kan mengajar, dia kan guru. Dia kan guru hidup bagi Bani Israel. Waktu dia masih hidup maksud kamu? Ya emang pernah dia mati? Ya. Nggak ada, yang mati itu orang terkutuk, bukan Yesus. Ya waktu dia mengajar kan orang di luar orang Yahudi ada juga yang di situ. Siapa tuh? Di mana itu? Di mana itu pernah terjadi? Di mana Yesus pernah mengajar orang non Yahudi? Di mana? Bohong. Dia mengajar itu banyak di 5.000 orang itu banyak. Orang Samaria itu. Orang Samaria itu bukan orang Yahudi. Orang Samaria itu bukan Yahudi lah. Yang di luar Yahudi itu. Bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel. Bukan. Masa sih? Ya, coba ditengoklah perempuan itu yang apa? Yang bukan. Saya tanya dulu. Menurut saudara, orang Samaritan atau orang Samaria ini itu bukan orang berdarah Yakub. Bukan. Masa sih? Ya, buktikanlah mana. Nah, orang Samaria ini dari mana rupanya? Ya saya nggak tahu di mana dia itu. Tapi di dalam apa nggak ada dibilangnya orang kalau Samaria itu orang dari Bani Yakub. Orang yang alamak. Ya kan memang nggak ada. Contohnya sama ayatnya. Ada. Orang Samaria itu adalah orang yang berasal dari suku Yusuf dan juga suku Lewi yang melakukan apa lagi istilahnya itu ya? Di mana ayatnya itu? Kawin campur itu apa maksudnya itu ya? Orang Samaria itu saudara, itu masih keturunan Yakub. Cuma mereka. Ayatnya di mana? Kok pakai ayat? Kok bicara ayat? Dibuktikan. Kok bicara? Ada orang Samaria. Nah sekarang mana ayatnya? Mana ayatnya orang Indonesia murid Yesus kalau gitu? Memang mana ayatnya kalau kalian orang Indonesia ini muridnya Yesus? Mana ayatnya? Kan udah dibilang ya ayatnya, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, itu Yesus. Itu adalah makhluk yang dikutuk. Nah, itu yang penyesat itu saya bilang seperti omongan Bang Zuma ini Sekarang Yesus itu yang dikutuk rupanya. Ini yang dikatakan itu hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Dia berkata seperti apa? Gimana sih orang berbulu domba, ya seperti lebih dari Mesias yang asli. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan bahwa yang keluar dari kubur yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Kita buktikan ya. Boleh ya? Bukan di situ ayatnya yang keluar dari Paulus itu. Yang kita buktikan kalau yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus anak Maria. Boleh kita buktikan, boleh? Silakanlah buktikan. Oke, baik. Di dalam kitab Imamat diterangkan begini. Kok Imamat? Itu mulai kepanasan ya. Mulai ketahuan kalau dia bukan mengikuti Yesus asli. Bapak cuma sebentar. Mulai ketahuan. Pancing sedikit udah mulai kepanasan iblisnya. Apa surat dari apa yang menulis itu kan? Mulai. Kok mulai? Kamu tadi bilang sama Paulus. Mulai coba lihat. Silakan buka, silakan. Iya, makanya kalau keturunan Paulus pasti ketakutan kalau baca kitabnya orang Yahudi. Diam ya. Kita buktikan Paulus itu tidak bertemu dengan Yesus. Di dalam Imamat 18 diterangkan begini. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang-orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antara kamu jangan menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu.
karena ia adalah hak ayahmu. Dia ibumu. Janganlah kau singkapkan auratnya. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, jangan kau singkapkan auratnya. Mengenai seorang anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, jangan kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, jangan kau singkapkan auratnya, karena ia adalah saudara perempuan. Jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia adalah kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-lakimu, ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia adalah istri saudara ayahmu. Pertanyaan saya, apakah ayat-ayat ini, dalil-dalil ini, itu masih berlaku atau tidak? Masih. Kenapa dia masih? Karena ini adalah kebenaran. Ya. Nah, itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa? Paulus mengatakan di dalam suratnya di Galatia 2:21, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam imamat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Jedor. Di mana ayatnya? Galatia 2 nomor 21. Oke? Galatia. Udah ketahuan kan kalau ternyata kalian bukan mengikuti Yesus Kristus? Bentar. Galatia berapa? Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 5 nomor 1. Masih berlaku nggak ini? Masih berlaku. Galatia 2:21, Galatia 2 ayat nomor 21. Iya, baca. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya apa benar hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di mana di situ? Lah, kalau ada kebenaran di dalam Taurat, hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Maka sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu yang kita baca, tadi itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Kalau ada kebenaran, sia-sia kematian Kristus atau tidak menurut Paulus? Bukan begitu maksudnya. Iya, putar lidahmu ular. Itu penjelasannya. Bukan ular mendesis, ular mendesit melilit lidah. Ya, penjelasan. Dalilnya mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jedar, Anda mengatakan bahwa ulang imamat 18 tadi itu kebenaran. Padahal Paulus mengatakan kalau kamu menganggap sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang imamat tadi hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Nah, ada nggak kebenaran di situ? Ada. Berarti sia-sia kematian Kristus. Oh, enggak lah, enggak seperti itu ayat. Bukan. Iya. Ya, muter lagi. Kebenaran yang bagaimana yang dibilang? Kebenarannya bagaimana? Tanya Paulus. Kebenarannya bagaimana, Paulus? Anda baca Galatia 5 nomor 4. Di situ Paulus menjawabnya. Silakan. Inilah ku bilang, kalian ini bukan pengikut Yesus. Yesusku tidak mungkin punya pengikut kayak kalian. Mustahil. Kalian ini serigala nyamar domba, Cak Ayu. Alah. Lah, nggak malu tadi mengaku itu, nggak malu. Ada kebenaran Bang Suma. Begitu dikasih Galatia 2:21. Wah, enggak begitu maksudnya. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Jangan apa, lah, memang harus comot. Masa kau harus suruh saya baca satu kitab? Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saya mau tanya, tadi imamat 18 itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Benar. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus.
Hei, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Pasti maksudnya begini, kita itu harus bergantung dalam kasukarinu harus Iya. Dinda Alif Ya. tadi orang ini mengatakan Ya. hukum Taurat sudah digenapi katanya ya. Iya. Udah enggak lagi ya? Penggenapan nggak berlaku, hukum betul. Taurat itu. Enggak berlaku Mati lagi kan? Yesus di kayu salib, dia bilang. Enggak berlaku lagi itu ya. Bentar. Masolang generasi. Ini masih Benar, berlaku benar, Imamat tadi. 18 tadi itu masih berlaku. Hukum Taurat yang digenapin itu bukan hukum-hukum yang seperti peraturan-peraturan, tetapi akibat dari hukum Taurat itu pelanggaran dari hukum Taurat. Ular. Di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa dalil-dalil yang lain yang seremonial itu tidak berlaku, itu di mana dalilnya? Ya memang begitulah penjelasannya. Ya di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itulah tafsiran dari penjelasan dari ayat. Jika kamu mengharapkan, jika kamu mengharapkan, jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, kamu lepas dari Kristus padang gurun. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Bukan. Makanya saya katakan orang Kristen ini bukan pengikut Yesus anak Maria. Yesus anak Maria mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19. Dulu. Kalau kamu ngomong terus bagaimana kita bisa? Saya kan lagi ngajarin kamu ini. Saya lagi ngajarin kamu. Matius 5 nomor 19. Saya udah tahu karena kau ajaran penyesat. Itu yang diwaspadai. Ya, oke, silakan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Imamat 18 tadi hukum Taurat enggak? Hukum Taurat. Benar enggak? Benar. Masih berlaku enggak? Masih. Berarti kau lepas dari Kristus. Kenapa? Karena Kristus datang untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat. Meskipun hukum Taurat itu sebenarnya bukan punya kalian. Bagaimana hukum akibat dari hukum Taurat itu ya dibebaskan akibat dari hukum Sekarang Taurat. Imamat 18 itu berlaku enggak untuk Kristen? Sebentar, itu kan perintah. Ya sekarang Imamat 18 itu berlaku enggak untuk Kristen? Itu berlaku sampai sekarang. Itu perintah. Itu kitabmu? Itu perintah Tuhan kepada kamu? Atau itu hanya untuk Bani Yakub? Makanya kamu mengerti. Saya ngomong dulu, tenang kau dulu. Bentar. Itu perintah. Perintah untuk siapa? Dilarang itu yang itu Imamat tadi itu perintah untuk siapa? Akibat dari hukum Tauratnya. Imamat tadi itu perintah untuk siapa? Untuk Pasti bohong ini, pasti bohong. ya untuk orang Israel. Untuk orang Israel. Berlaku enggak untuk kamu? Untuk orang Israel. Berlaku untuk kamu? Karena perintah itu berlaku. Kamu orang Israel. Itu dari hukum Kamu orang Israel. Tetapi kami percaya dengan Allah. Dengan apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Masolang generasi. Ya, kami kan percaya dengan itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Allah, Ishak dan Yakub itu adalah itu Yesus. Ini ular apa yang merasukimu? Kami percaya itu. Ular apa yang merasukimu? Imamat 18 itu hanya untuk Bani Israel. Itu gue bilang teman-teman. Ya, coba kita lihat teman-teman. Kalau saudara Kristen berbicara mengenai agamanya, yang dimuntahkan pasti kebohongan. Pasti kebohongan yang dimuntahkan. Tidak ada kebohongan, justru Anda yang berbohong. Imamat itu untuk siapa? Hukum imamat itu untuk siapa? Imamat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel yang dikatakan di situ. Nah, itu berlaku untuk siapa? Ya kita kan sebagai orang Kristen yang itu pasti bohong. Kristus. Kita mengikuti kepada Allah.
Karena Allah banyak orang Israel seru-seruan memang. Nggak ada Kenapa seru-seruan. kita semakin cinta dengan dunia apologet Saya ini? Karena tanya kita dulu, dipertemukan saya dengan bentar. orang yang lucu-lucu. Kamu ala SWT-mu itu Orang siapa? yang Ala lucu-lucu. SWT-mu itu siapa? Orang yang mirip Woi, ular, dengar dulu, mendesis. ala SWT-mu itu siapa? Masolang Ala generasi. SWT-mu itu siapa? Imamat itu adalah aturan Tuhan untuk kaum Yakub, Bani Yakub. Datang orang Kristen hanya mengambil terjemahan dari kitabnya orang, habis itu dia merasa mereka yang punya. Yang memerintahkan Itu berlaku siapa? untuk mereka. Berlaku untuk semua, ya. Berlaku Masalah untuk semua. generasi. Hukum Taurat Pasti itu, bohong. Hukum Taurat itu Pasti berlaku bohong. sampai sekarang. Pasti Ya. bohong. Perintah Nggak hukum bisa. Taurat itu yang Nggak tidak bisa. berlaku, yang Mereka tidak ada digenapi hubungan. Itu adalah akibat Orang dari Kristen hukum dengan Taurat kitabnya itu. Yahudi itu nggak ada hubungannya. Aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel Makanya itu dibilang nggak orang ada Zuma itu hubungannya. benar hebat karena tidak dikasih kesempatan bagi orang untuk menjelaskan. Ya saya nggak mau lagi samamu. Kau udah ketahuan bohong, ngapain lagi Oh, ya udah. dilanjutkan? Kita akhiri, karena kamu makanya saya produser bernarasi. juga, saya nggak mau Saya mendengarkan. hanya memompa Saya semangat tidak mau anak-anak tertipu saya di dengan bawah. Tengoklah tipu anak-anakku sekalian. muslihat Tengoklah kamu. ini. Dan Dia tulis pendusta, namanya ya. lucu ya kan. Kalau gitu, Sahabat ngapain Kris diberi katanya. sama orang Sahabat begitu, Kris. ya. Artinya apa kalau sahabat Kris? Orang yang intim Ya. dengan Kristus, ya kan ya. Sedangkan Paulus nabinya mengatakan, jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari Kris. Tadi dia masih menjilat Taurat, Ya, imamat. bukan Berarti begitu, dia lepas Bunda, dari bukan Kris. begitu, bukan. Hukum Taurat maksudnya begitu Masalah adalah generasi. Adakah hukum akibat hukum Taurat Masalah. itu bagi orang yang menjalankan apa hukuman bagi orang hukum Taurat. Ya, Hukum Taurat tapi ini kalau untuk Kristen? perintah itu Hah? Hukum Taurat itu untuk Kristen? Jadi berlakulah sampai sekarang karena hukum Iya. Taurat itu diperintah berasal dari Allah. Udah. Dinda Alif, bisa nggak orang ini dimasukkan aja di kandang, di kerangkeng? Orang rusa ini, Kayaknya orang harus rusa. begitu ini. Kayaknya udah harus Iya, begitu. orang Begitu. rusa. Masukkan dia biar dia makan Allah dedak dulu. SWT-mu Makan dedak. aja. Udah, kau makan Tadi- dedak dulu, makan dedak, Tadi makan dia dedak yang dulu. memaksakan. Kalau hukum Makan Taurat dedak. batal, gak dipakai. Sekarang dia memaksakan mau pakai. Ini gimana ini ceritanya ini? Ular. Tadi mati-matian dia membatalkan itu. Sekarang mati-matian memakainya, membelanya. Ini lucu. Masalah generasi. Inilah teman-teman Iya, sekalian ya. sesungguhnya bukan. Kristen bukan menerapkan hukum Taurat karena hukum Kristen itu kan lebih di atas nilainya di atas hukum Taurat, bro. Ah, ini lagi lucu lagi nih, lebih Kelihatan. lucu lagi nih, lebih lucu Jadi lagi, nggak lebih di ada atas hukum namanya Taurat. misalkan mata ganti mata, tangan ganti tangan, nggak gitu. Pencuri potong tangannya nggak gitu, bro. Jadi udah di situ. Itu maksudnya. Iya. Jadi kalau tadi Imamat Bang 18 itu nggak berlaku. Itu silakan saja mau menerapkan hukum Taurat sebenarnya. Biarkan saja. Berarti dia Imamat memberi- 18 tadi itu nggak berlaku lagi, Bang? Ya udah di atas itu hukum kasih. Iya, oh, makanya kalian Hukum saling Taurat kasih itu kan mengasihi. sangat banyak. Laki sama Ada laki saling 600. kasih gitu maksudnya. Di sini kan Itu jangan maksudnya. kamu Ini harus di atas itu. oh di atas Hidup ini berarti. keagamaan orang Kristen itu di atas Tengok teman-teman, dia di atasnya lagi nih katanya. Di dalam kitabnya orang Yahudi kan perintahnya jelas tuh. Ya. Mata ganti mata. Janganlah ganti kau singkapkan aurat istri ayahmu. Ini tidak berlaku lagi, berarti sudah Udah boleh. di atas itu Nah, di semuanya. atasnya. Udah di atasnya. Udah di atasnya katanya. Udah di atasnya katanya. Nah, terus Udah. dikatakan Hanya tingkat sebatas janganlah dia kau sama singkapkan orang aurat Yahudi. seorang istri ayahmu. Enggak berlaku lagi katanya, berarti sudah boleh. Tidak hanya sebatas Sudah itu. boleh. Mengenai Misalkan aurat hanya anak memandang perempuan aja dari anakmu laki-laki Yang atau didekati anakmu siapa? perempuan, jangan Di kau muka singkapkan bumi auratnya. ini yang Yang lebih berlaku didekati lagi. itu siapa? Berarti sudah bisa. Ayo. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, tantenya. Berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat istri dari saudara laki-laki ayahmu, berarti sudah bisa. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dari anaknya perempuan, berarti sudah bisa. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan
berarti sudah bisa. Jangan kau hampiri agama seorang itu perempuan lebih waktu dari dia situ. haid, Kalau berarti bisa sudah itu, Mas. bisa. Sudah cukup. Janganlah kau serahkan seorang Itu dari menurut anak-anakmu ajaran untuk Yesus. dipersembahkan kepada dewa Molok, berarti sudah Begitu. bisa. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang, berarti sudah bisa. maksudnya. Janganlah kau menajiskan dirimu dengan semuanya itu, berarti sudah bisa, karena sudah nggak berlaku lagi. Bisa Betul? lebih dari situ. Ya iya, berarti ini nggak berlaku lagi kan? Karena udah lebih yang dipakai orang Kristen. Iya, berarti ini nggak berlaku lagi kan? Berarti ini nggak berlaku Udah lagi. lebih dari situ nilainya. Iya, berarti ini nggak berlaku lagi. Ini sudah lewat. Pakai sepeda. Nggak berlaku sudah lagi. lebih Dari situ, dari motor. Berarti ini sudah boleh kan? Karena nggak berlaku lagi. Mana sih? Berarti ini nggak berlaku Sama-sama lagi. memang punya roda. Berarti Jadi larangan lebih, ini, itu yang perlu Anda pahami. yang saya tanya, berarti larangan ini sudah nggak berlaku. Sudah lebih dari situ. Bahasa apaan sih? Hidup keagamaan Ini berlaku atau tidak berlaku, kopla? Saya pukul juga nanti kau pakai topi Jawa ya. Yang saya tanya, ini berlaku atau tidak berlaku? Ngomong apa kayak nipu-nipu aja. Itu sudah tidak lah, itu sudah lewat ya. Bukan itu yang kutanya. Ini masih berlaku atau sudah nggak lagi? Ini oteng kalau nggak menyesatkan, tidak puas dia hidup. Ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku? Lebih dari situ yang Saya tidak tanya itu dong, Pala. Yang saya tanya, ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku? boleh diberlakukan oleh orang Yahudi, boleh. Ya, Dan untuk tidak Kristen, dilarang untuk Anda Kristen, melakukan untuk Kristen. Itu Untuk Kristen. berbeda untuk orang Kristen. Berarti ini tidak berlaku untuk orang Kristen. Ya, di atas itu nilainya. Berarti ini nggak berlaku untuk orang Kristen. Hah? Di atas itu nilainya. Ya, ini berlaku Anda nggak boleh untuk orang pakai. Kristen? Ini Orang berlaku Kristen nggak dapat untuk orang karena Kristen? nilainya lebih tinggi. Saudara, Yesus datang membatalkan hukum Taurat. Yesus mati di atas dengan cara terkutuk di atas salib. Siapa yang bilang cara terkutuk Yesus datang? Galatia 3 nomor 13. Itu Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, ini yang imamat ini yang ditebus. Katanya Yang bukan hukum untuk kau Taurat. ini. Iya, Ini hukum Taurat, ini imamat itu hukum Karena Taurat nilai atau udah bukan? lebih dari situ. Iya, imamat ini Taurat atau bukan? Taurat itu. Ya, Taurat. Ini ditebus oleh Yesus. Makna ditebus itu kita tidak pakai lagi itu. Berarti kalau tidak dipakai lagi, berarti ini sudah bisa. Pantas saja kalian seks bebas. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh. Pantasan. Karena ternyata sudah nggak berlaku lagi ini. Cuma dijadikan aksesoris supaya dianggap, oh Yahudi kan. Aku kan Yahudi, tapi rohani. Tapi cuma pura-pura doang. Kitabnya cuma aksesoris. Biar dianggap wow gitu loh. Betul kan? Anda perlakukan itu. Tapi orang Kristen tidak memakai itu karena yang dipakai orang Kristen tidak berarti kalau orang Kristen tidak memakai lagi ini, tapi Kristen mengaku ini kitabnya, berarti semua larangan yang ada di dalamnya sudah bebas Kristen itu lakukan. memahami itu. Ya justru saking pahamnya sehingga mereka kemudian menjadi Kristen. Seks bebas boleh, kan gitu. Bebas, seks bebas. Dilarang. Mana larangannya? Cerai aja dilarang. Kan ini sudah. Iya, cerai dilarang, tapi seks bebas boleh. Ini yang kumaksud, imamat 18 ini kan sudah boleh. Imamat 18 ini kan sudah boleh. Lebih dari situ nilainya. Mana larangan poligami di kitabmu mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana? Ini secara spesifik tidak disebut dilarang poligami. Sebuah agama tidak memiliki aturan, baik itu cara ibadah, cara menyembah Tuhan, gerakan-gerakan ibadah, tidak ada lagi prosesi dalam beribadah yang diajarkan oleh Tuhan. Yakin mau menjaga dirinya dari tidak berzina, perasa pingin muntah. Orang Yahudi saja yang diatur mulai dari tempat tidurnya sampai dia tidur kembali, masih ada yang melakukan seperti itu. Apalagi Kristen yang tak ada lagi aturan di dalamnya, merasa nggak berzina, rasa ingin muntah. Aturannya lebih tinggi. Aturan apa? Aturan apa? Coba kau tunjukkan kepada saya. Dengarkan kepada saya.
Coba kau tunjukkan syarat sah nikah di agamamu. Silakan. Aja nggak boleh apalagi bro. Ya silakan, mana kau tunjukkan syarat sah. Nilainya. Syarat sahnya orang Kristen disebut halal antara laki perempuan itu mana? Tunjukkan. Mana? Memiliki kasih. Yang saya minta supaya seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu bisa disebut halal, tidak berzina, itu apa syaratnya di Kristen? Apa syaratnya di Kristen? Seorang perempuan dan seorang laki-laki sudah boleh bersetubuh. Di mana? Coba bagaimana caranya dipersatukan? Senjatanya, rudalnya dikasih ketemu begitu? Di hadapan Di apa? Di depan Tuhan mana? Gimana diajarkan di mana? Dan senang, diajarkan di mana? Di mana diajarkan di Bible untuk menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan tidur serumah, itu syarat sahnya apa? Katanya lebih tinggi nih. Sesuai kasih, mereka udah saling mengasihi. Iya. Oh begitu. Tepuk tangan kalau begitu, tepuk tangan. Tepuk tangan kalau begitu. Bukan dipersatukan oleh yang tidak benar. Dewa. Begitu bro. Jadi lebih tinggi nilai-nilai ajaran Yesus itu. Dewa monitor. Makanya nggak boleh kawin cerai. Itu rendah itu. Dewa. Dewa. Kesempatan nih, Wak. Kamu pindah aja dulu. Di sebelah syarat sahnya yang penting mengasihi. Bebas lu ngasihi siapapun di sebelah, wey. Halal. Lu tinggal kasihi orang, lu kasih sama wanita itu halal, coy. Oleh Tuhan. Ada Salome. Kamu mengatakan bahwa agama Kristen lebih tinggi dari hukum Tuhan. Sudah tidak menggunakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sekarang saya tanya, apa dasarnya seorang laki-laki dan seorang perempuan dikatakan halal? Apa syarat sahnya di Kristen? Ya, ada pernikahan. Ya itu syarat sah nikahnya apa? Ya pernikahan. Direstui oleh Tuhan. Mereka udah kasih, bukan hanya sekedar Mana syarat sahnya? Syarat sahnya mana? Sudah satu dalam Kristus. Pantas aja di barat kayak gitu. Ternyata syaratnya cuma itu. Gitu. Tidak boleh kawin cerai. Gak boleh. Tidak boleh itu namanya itu. Tidak boleh kawin cerai. Iya, jadi udah istri sempurna. Lucu. Kan boleh punya istri 2. Yesus mengajarkan ya tidak terbatas. Tidak boleh poligami. Jadi begini bro. Nggak usah. Kamu turun aja. Kamu ke gereja. Kamu bohong aja di sana. Jangan di sini. Enggak. Saya diskusi sama orang kayak ente nggak ada ilmu. Ngomong sendiri. Ditanya apa, lantur kemana-mana. Ayo. Dewa kesempatan dikasih, cuman modal kasih katanya. Di sebelah sudah halal lah. Gak mendengar. Giliran dari dapat rumah tadi dia dari hotel. Dengar, cuma apa yang mau dijawab coba orang lagi begitu. Orang gila itu. Katanya di sebelah yang penting modal kasih. Gimana dong? Enak dong. Modal kasih langsung halal. Banyuma juga bertanya nggak ada jawabannya. Pertama nih, toko-toko yang ada di Bible itu nggak pernah mengajarkan bagaimana cara kawin. Yesus tidak pernah ngajarin, Paulus nggak ngajarin, Lukas nggak ngajarin. Ini nggak ada jawab. Tapi ada jawabannya tadi. Modal kasih. Ya apa? Kasih itu. Ya asal kasih aja, udah terserah lu. Itu makanya mereka sesama juga bisa kan? Karena modal kasih. Gimana dong? Kasih yang paling tinggi itu. Mestinya kalau dia pintar, kasih ya 300 jam. 300 jam kasih.
Kalau dia pintar menjawab, itu nanti keputusan bapak-bapak gereja yang urus di gereja, itu jawabannya. Ya, itulah kasih tertinggi. Nah, Ya pasrah ikuti aja, yang penting terlampiaskan, itulah maksudnya. Ya, saudara-saudaraku Kristen, kehadiran kami di sini karena kami kasih kepada kalian. Kalau enggak kasih ya ngapain kita sampai subuh, kan ya? tapi tadi ada saya monitor kan baju nggak masuk tuh, dipersekusi oleh 5 orang bloon. Lucu. Udah dikasih, Allah Maha Pengampun, dia minta saksi, gimana caranya ada saksi? Dia minta penebus. Aduh, saya sudah katakan Nabi Muhammad itu bukan penebus, dia penghapus. Lebih tinggi posisinya. Mensucikan ya. Iya, dia mensucikan. Berarti kalau dia mensucikan berarti dia membersihkan. Kalau membersihkan apa itu namanya? Menghapuskan. Dia tidak perlu menjadi korban. Ya, korban. Beliau justru mengangkat derajat manusia dengan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Itu Nabi Muhammad. Gila. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Keren. Kalau dia ini sudah korban, dikutuk, dibunuh, ditombak, ditampar. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad mensucikan umatnya. Dengan cara apa Nabi Muhammad mensucikan umatnya? Dengan mengikuti beliau. Dosa di waktu asar dihilangkan pada saat maghrib. Dosa antara maghrib ke isya disucikan saat isya. Dosa yang dilakukan isya sampai subuh dibersihkan sampai subuh. Ya, cuman yang kita khawatirkan pada saat belum sampai subuh ajal menjemput Pak Bom kan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Maka senantiasa jangan menunggu waktu sholat untuk beristighfar. Jangan menunggu waktu sholat untuk melakukan pengampunan pertobatan. Senantiasa bertaubat. Makanya umat Islam itu upayakan denyut jantungnya itu selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Itu. Jadi Nabi Muhammad datang mensucikan jiwa-jiwa manusia, umatnya. Tapi tadi Bang Juma itu dipaksa bloon mengikuti cara dia. Iya. Tapi ada hal yang istimewa dari Islam ini. Apa yang istimewa dari Islam? Nabi Muhammad datang, diutus oleh Allah, mengajarkan Islam. Setiap kali umatnya melakukan dosa, maka anjurannya, perintahnya, taubat, istighfar. Itu terus sampai orang itu meninggal. Nah, yang rancu mereka. Yesus korban cuma sekali. Bagaimana kalau mereka melakukan dosa lagi? Apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Bertaubat. Ikut kembali ke ajarannya Nabi Muhammad. Kembali ke ajaran Nabi Muhammad. Kembali ke pola awal. Yesus mengajarkan bertobatlah. Enggak. Harus dosa-dosa kita ini ditebus. Nah, giliran ditanya. Setelah penebusan dosa dilakukan oleh Yesus, lantas kemudian kalian melakukan dosa kembali. Apa yang kalian lakukan? Apakah Yesus kembali disalib untuk dosa kalian? Enggak, Bang. Lalu bertobat. Ya. Masalah generasi. Apa bedanya Yesus tidak mati dengan Yesus mati disalib kalau ujung-ujungnya bertobat? Ya mending Yesus itu diangkat ke langit, ente bertobat, dah selesai. Kenapa jadinya kayak gitu ya? Ya kan Yesus tidak perlu mati, nggak perlu kemudian tercemar, nggak usah ditombak, diludahi, ditampar. Cukup bertobat aja udah selesai. Makanya berapa kali harus kita ajarkan, dosa ditebus, dihapuskan oleh Tuhan, itu cukup kita bertobat. Oh enggak, harus begini. Iya kalau disyariatkan. Misalnya berkurban hewan,
Itu kan hanya untuk sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu perintah. Tapi kalau untuk nebus dosa, ya bertobat, Cak Ayu. Bertobat. Gampang sekali kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, umatku yang telah menyadari kesalahan-kesalahannya lalu datang kepadaku, aku mengampuninya dari surga. Itu diterangkan di dalam berapa itu? 4 tawarik ya? 2 tawarik? 2. Iya. Jadi Tuhan mengampuni dosa-dosa dari surga. Tidak perlu Tuhan turun ke bumi. Ya Allah ya Karim, saudara-saudaraku ini. Yesus datang nebus, ketepak, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hore! Dosa-dosa dihapuskan oleh. Habis itu? Habis itu apa? Habis itu apa? Berbuat dosa lagi. Buat dosa lagi. Nah, kalau buat dosa lagi, gimana solusinya? Ayo, gimana solusinya? Usaha juga, tobat juga. Yesus turun lagi, Bang. Yesus turun lagi. Turun lagi Yesus, nebus lagi. Turun lagi Yesus. Salib Nah, lagi. turun dong. Turun salib lagi, turun salib Iya. lagi gitu. Enak Turun dong. salib lagi. Enak lagi turun. Aduh, parah. Sama seperti Yahudi bukan? Ketika mereka berdosa, mereka diminta untuk mempersembahkan domba. Besok berdosa, persembahkan lagi. 1000 kali dia berdosa, ya 1000 ekor. Memang itu kaidah. Kaidah dalam ajaran orang Yahudi. Mereka bersalah, mereka nebus. Mereka bersalah, mereka menebus. Mereka bersalah, mereka menebus. Terakhir baru diajarkan juga berinfak, bersedekah untuk menghapus dosa. Sama seperti Islam. Lah tetangga kita ini beda. Kalau orang Yahudi korbannya sapi, mereka tidak menyembah sapi. Dan mereka tidak menyalibkan sapi. Bayangkan kalau sapi disalib. Mengarah kemana kepalanya? Apanya yang mau dipaku? Iya kan? Apanya yang mau disalib? Apanya mau dipaku? Nggak kuat kayunya menyangga kali. Alamak. Lagian korban-korban yang yang menjadi tebusan, korban-korban yang menjadi korban tebusan bagi Bani Israel, sapi, lembu, kambing, nggak ada yang disembah. Oh, karena kau darahmu, dagingmu, kau curahkan untuk dosa-dosaku. Begitu mulia pengorbananmu, wahai sapi. Koplak. Sapiku yang manis, bibirmu merah, tapi ketika berhadapan dengan salib jadi putih. Kau berkorban di atas salib, wahai sapi. Kau tumpahkan darahmu dan dagingmu demi untuk dosa-dosaku. Nah, sembahlah itu, samanya itu, sama-sama korban. Subhanallah, Idul Hadadi, pemaparan luar biasa dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya membuat diskusi ini semakin menarik. Sahabat semua yang saya cintai, tetaplah di channel ini karena diskusi ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita dengarkan bersama. Maka dari itu, tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Sama kan? Iya. Terus kenapa Yahudi? Itu menyinggung orang India itu. Terus kenapa orang Yahudi nggak nyembah sapi? Keluaran 29:14, ambillah dagingnya, ambillah taiknya, ambillah kulitnya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kenapa mereka tidak mengambil itu dan oh, tai sapi, engkau begitu berjasa. Dosanya bom curi ayam ditebus dengan tai sapi. Oh, tai sapiku yang mulia. Bah, parah kali Sambalu. Kenapa nggak lakukan hal seperti itu? Polanya berbeda. Giliran Yesus, wah. Nah, sekarang kalau kalian berdosa, apalagi yang kalian mau korbankan? Ujung-ujungnya apa? Ya bertobat. Kembali ke Islam berarti. Kembali ke ajaran Nabi Muhammad kalau begitu. La haula wala quwata illa billah. Cobalah ya. Kenapa Dek? Maaf Pak, kenapa? Saya habis curi uangnya dosen saya.
Kamu Kristen? Iya. Jadi gimana? Saya juga bingung. Dosa saya ini gimana? Siapa yang mau tebus? Maukah Bapak mati aku salib sekarang di tiang listrik untuk dosa-dosa saya? Oh, nggak mau, saya nggak mau. Jadi gimana Pak dosa saya? Gimana? Ya kau bertobatlah atas dosa-dosamu. Yeay, ikut-ikutan Islam saayu. Hai, Mas Solang, Pak Bom bertobat lagi. Kupikir sudah ada korban, ternyata masih juga ikut-ikutan Islam bertobat. Hai, Mas Solang. Jadi yang sudah korban ini pasti marah. Kau itu ya, aku sudah korbankan diriku. Hei, kau berdosa lagi. Sia-sia dong saya mati. Kalian berdosa lagi. Jadi gimana ini? Aku turun lagi biar mati kedua kalinya. Yeay, dompala. Sia-sialah kematian kalau kalian melakukan dosa lagi. Makanya jangan lagi melakukan dosa. Cuma kalau mereka berdosa itu otomatis terampuni dengan penyaliban itu. Ada juga yang menjawab kayak gitu. Iya, itu di 1 Yohanes 2 nomor 1 betul. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga dosa dunia. Kejeblok. Makanya tadi kutanya Imamat 18 itu masih berlaku enggak? Oh, ternyata enggak berlaku lagi. Kenapa? Karena ada Yesus yang apa? Yang apa? Pendamai. Yang apa? Yang mendamaikan. Gitu. Bahkan kalau saya nggak salah ya, di dalam Roma berapa itu ya? Oh, saya jadi lupa ya. Roma berapa itu ya? Apa? Matanya. Tentang apa dulu? Enggak Bang Handi. Ya apa? Dikatakan kamu ini orang merdeka. Orang merdeka. Maka jangan kamu melampiaskan kemerdekaanmu. 2 Petrus Roma kayaknya. 8. Roma 8 ya? Roma 8 2 sampai 4. Begitu ya. Roma 8 ya Bang Andi. Ya coba dibaca Bang Andi. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Itu kan dari hukum dosa. Galatia 5, Galatia 5 Bang Handi. Galatia 5 nomor 13. Ya itu juga bisa. Kalau kita lihat saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Gitu ya. Iya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Salah. Itu terjemahan enggak benar, itu terjemahannya itu. Oh, enggak benar ya? Enggak benar itu. Jadi di situ tidak ada dosa Bang Andi. Kalau kita lihat di dalam original teksnya itu ada kata sars. Sars itu artinya daging. Jadi terjemahannya gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, bukan karena dosa. Dosa itu salah. Manras yang kotai. Yang salah juga terjemahan itu Yesus mengampuni dosa. Padahal di situ kan Yesus meninggalkan dosa ya. Iya betul, meninggalkan. Apa istilahnya Yunani itu epeimi. Iya. Iya, meninggalkan bukan mengampuni. Ya, masalah generasi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi memang dipanggil untuk merdeka. Imamat tadi itu nggak berlaku. Dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Perang merdeka mereka ini nggak ada lagi anunya, mau ngapain aja bolehnya dia orang merdeka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi diskusi yang sangat menarik dengan berbagai sudut pandang yang berbeda.
Semoga ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Dan mari kita saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Buat sahabat semua yang sudah setia menyimak diskusi ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada sahabat semua. Selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di diskusi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan dialog yang sangat luar biasa dari Bang Zuma dan kawan-kawan, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.